Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Istana Klan Iblis Bulan adalah bangunan 2 lantai. Dibandingkan dengan istana yang tinggi dan mewah yang terletak di Istana Iblis Bulan, istananya tidak terlalu menarik perhatian. Tetapi fakta bahwa dia memiliki istananya sendiri di bagian dalam Kastil Bulan adalah bukti yang cukup dari posisinya di dalam klan Bulan. Yueye dengan tenang berdiri di ruang tamu, mengenakan rok panjang ungu. Rambut panjangnya dibebaskan, dan dia tidak memiliki kosmetik yang dikenakan di wajahnya yang cantik alami. Tanpa perhiasan apapun padanya, dia menatap lembut ke Long Hao Shen yang perlahan berjalan ke arahnya. Yang mulia, Long Hao Shen menatapnya, diam-diam terkejut bahwa di luar kesulitan mereka sebelumnya, penampilannya benar-benar halus. Yueye melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Kamu bisa pergi." Iya, 4 pelayan yang melayani di dekatnya dengan cepat pergi dari pos mereka di dekat aula yang luas, hanya menyisakan Long Hao Shen dan Yueye. "Aku tidak menyangka kamu akan datang begitu cepat," Yueye berkata sambil tersenyum sambil mengisyaratkan padanya untuk mendekat. Berjalan ke tempat duduknya, dia duduk sebelum mengisyaratkan Long Hao Shen untuk melakukan hal yang sama. "Maaf mengganggu Anda, Yang Mulia." Long Hao Shen dengan tenang tersenyum. Pada saat ini, dia tampak agak tenang, dan tidak memberikan sedikit pun kecemasan. Yueye menatap lurus ke wajahnya, bertanya dengan suara lembut, "Kalau begitu, apakah misi Kapten Long sudah selesai?" Mata Long Hao Shen tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, segera mengungkapkan tatapan serius. Baginya, tempat ini adalah sarang harimau dan tidak bisa dipercaya. Yueye secara alami memahami pikirannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Long tidak perlu khawatir, hanya keyakinanku yang ada di sisiku. Tak satu pun dari mereka akan terus bergosip." Long Hao Shen sengaja menenangkan ekspresinya. "Tenang lagi," dia memberinya jawaban, "Ya, saya tidak meragukan kata-kata Anda. Mempertimbangkan kemampuan Presiden Yueye, saya percaya bahwa dia tidak akan membiarkan orang-orang di sisinya menunjukkan ketidaktaatan untuk kedua kalinya." Ekspresi bahaya yang cemberut muncul di wajah Yueye, "Apakah kamu mengejekku?" "Saya tidak berani, saya hanya berbicara dengan jujur. Kami tidak dapat menyelesaikan misi ini, tetapi tidak perlu bagi kami untuk melanjutkannya. Saya berencana untuk kembali ke aliansi, dapatkah Anda membantu saya?" Long Hao Shen tidak berencana untuk mengomel padanya, dan langsung ke intinya. Yueye mengerutkan alisnya, dan menjawab, "Ini bukan masalah. Terakhir kali saya membuat laporan kepada ayah saya, dia marah, terhadap kemalangan orang-orang di sisi Provinsi Nareix. Setelah perintah Yang Mulia untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, ketiga Dewa Iblis mereka segera diadili oleh Kaisar Dewa Iblis kita, kehilangan komando atas bawahan mereka. Tapi masalahnya, untuk sementara saya tidak bisa meninggalkan Kastil Iblis Bulan karena saya masih memiliki beberapa masalah untuk ditangani di sini. Jika Anda ingin kembali, saya dapat mengatur grup pedagang yang bertindak atas nama grup pedagang Moonlight kami untuk Anda. Setelah pembalasan yang diderita oleh mereka yang menyerang kami terakhir kali, saya memperkirakan bahwa tidak ada yang berani bertindak melawan kelompok pedagang kami lagi. Selain itu, Anda akan dapat pergi tanpa cedera untuk aliansi kuil." Long Hao Shen mengangguk sebagai jawaban, "Terima kasih banyak. Kapan kita bisa berangkat?" Yueye memberikan jawaban yang tidak senang, "Aku bukan dewa. Saya perlu waktu untuk mempersiapkan semua ini. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari, dan paling lama 10 hari. Saya harus membuat persiapan yang baik untuk ini." "Baiklah." Long Hao Shen kemudian bertanya, "Bagaimana Yang Mulia akan memberitahu saya?" Yueye berkata, "Yang terbaik adalah memintamu tinggal di sini untuk saat ini, saat kamu menungguku menyelesaikan semua persiapan sebelum kamu pergi. Saya memiliki banyak kamar gratis di mana Anda bisa tinggal, dan ini bukan tempat di mana siapapun berani masuk dengan gegabah. Kamu ingin aku tinggal di sini?" Long Hao Shen segera berhati-hati. Yueye tidak dapat menahan tawanya,
bagaimana mungkin orang yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan seperti Kapten Long bisa mengajukan pertanyaan konyol seperti itu? Jangan bilang kamu takut aku mungkin memiliki niat buruk terhadapmu. Jika ini adalah niat saya bisa saja menolak untuk bertemu dengan Anda. Tapi tetap saja, metode temanmu benar-benar terlalu biadab. Karena melakukan tindakan buruk apapun terhadap Anda akan mencegah pembatasan dalam tubuh saya lega, ini sama saja dengan meminta kematian. Apakah ini sikap yang harus Anda miliki sebagai kolaborator? Ekspresi Long Hao Shen kembali normal, memberikan jawaban acuh tak acuh, kawan. Anda adalah seorang putri iblis, dan hubungan kami paling banyak adalah hubungan di mana kami memanfaatkan satu sama lain, tidak lebih. Berbicara tentang kolaborasi tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika saya tidak salah menebak, sumber daya yang Anda bawa kembali terakhir kali diangkut ke pusat kota Modu. Bisakah kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu tetap netral? Yue mengangguk tanpa ragu-ragu, tentu saja aku bisa. Ini adalah moto terpenting yang kami, pedagang lepas, miliki. Anda baru saja melihat barang-barang yang saya angkut kembali, tetapi tidak bisa melihat apa yang biasanya saya bawa ke sisi manusia. Kali ini ketika Anda mengikuti karavan saya kembali ke aliansi kuil, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Long Hao Shen menjawab, itu akan bagus. Yue menatapnya dengan penuh semangat, tiba-tiba berdiri dan menuju ke arahnya. Kalau begitu, jika aku boleh bertanya, kapan kamu akan meminta temanmu menghapus batasan yang dia tempatkan di tubuhku? Saya dengan tulus bekerja sama dengan Anda di sini. Tetapi memiliki benda ini di tubuh saya, membuat saya merasa tidak nyaman dan gugup, dan benar-benar sangat menyakitkan. Saat dia berkata begitu, dia melembutkan tubuhnya, hendak duduk di pangkuannya. Long Hao Shen telah bersiaga tinggi sejak dia memasuki kota, jadi reaksinya secara alami cepat. Tubuhnya berkedip, meninggalkan tempat duduknya, dan tubuh fleksibel Yue hanya hampir tidak bersentuhan dengan pahanya, sebelum jatuh di kursi tempat Long Hao Shen sebelumnya duduk. Apakah aku begitu menakutkan? Yue bertanya dengan kepahitan tersembunyi. Wajah Long Hao Shen tampak lebih dingin, Yang Mulia, tolong lakukan diri Anda dengan bermartabat. Saya percaya bahwa mengingat posisi Anda, menemukan tempat di pusat kota Modu untuk saya tinggali tidak akan sulit bagi Anda. Setelah menyiapkan karavan, Anda dapat mengirim seseorang untuk memberitahu saya. Yue mengerutkan alisnya dan menyatakan, kamu benar-benar orang yang kaku, bukan? Sisi mana dari sisiku yang tidak bisa dibandingkan dengan gadis itu? Long Hao Shen dengan acuh tak acuh menjawab, makanan lezat tidak akan membangkitkan nafsu makan perut yang sudah kenyang. Sebuah perubahan tiba-tiba muncul di mata Yue, benarkah begitu? Tapi dari apa yang saya tahu, kalian semua, baik itu manusia atau iblis, pada umumnya serakah dan tidak pernah puas dalam hal ini. Ayahku memiliki ratusan selir, tanpa kekurangan manusia di antara mereka, selain banyak wanita cantik dari klan iblis. Dan saya mendengar itu Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis memiliki lebih dari 1000 dari mereka. Jangan bilang kamu pikir mereka masih belum makan sampai kenyang. Setelah jeda sebentar, Yue memberinya tatapan provokatif, atau apakah kamu tidak baik dalam hal ini? Sayangnya, dia memilih target yang salah untuk provokasi ini, dan Long Hao Shen segera tampak terganggu, tidak ada gunanya dalam hal ini. Melihat penampilannya yang murni, Yue segera merasa malu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, berapa umurmu tahun ini? Meskipun Long Hao Shen memiliki tubuh yang semakin tinggi dan temperamen yang semakin mantap, bagaimanapun juga dia masih muda, dan wajahnya masih membawa jejak kekanak-kanakan. Aku tidak memberitahumu. Penolakan yang sangat keras diberikan kepadanya. Yue menjawab, biarlah begitu. Lihat benda ini, tahukah kamu apa itu? Saat dia berkata begitu, cahaya melintas dari tangannya, dan sepertiga dari tongkat logam sepanjang 1 meter muncul, yang dia berikan kepada Long Hao Shen. Tanpa sadar Long Hao Shen mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saat dia menyentuh tongkat itu, energi spiritual di tubuhnya tampaknya diaduk, dan tongkat kecil itu sedikit meringankan sebelum mengeluarkan kilatan ungu, mengembun 2 digit di udara. Melihat 2 digit itu,
Long Haoshen dan Yue Ye sama-sama terkejut. 15. Kamu membodohiku. Long Haoshen berteriak dengan marah. Jelas, tongkat logam kecil ini digunakan untuk mengukur usia orang. Dia telah ditipu. Yue Ye dengan lesu menatapnya, kamu baru berusia 15 tahun. Langit, ini tidak mungkin nyata. Long Haoshen mendengus dingin, ini akan terjadi dalam 1 bulan, dia menggerutu. Kamu membodohiku. Aku menyita benda ini. Saat dia berkata demikian, dadanya melepaskan kilau emas, dan tongkat logam itu tersedot ke dalam liontin keabadian dengan cara yang muluk-muluk. Hei, benda ini sangat mahal, dan cukup langka saat itu. Yue Ye mengulurkan tangannya, menuntutnya kembali. Long Haoshen mengabaikannya dan kembali ke pintu keluar. Saya percaya bahwa mengingat status Anda, menemukan tempat di mana saya akan tinggal tidak akan sulit. Saya akan mencari penginapan sendiri. Kirimi saya berita sesegera mungkin, atau jangan salahkan saya karena menjadi blak-blakan. Karena aku berani datang, aku tidak takut dengan trik apapun yang mungkin kamu miliki di lengan bajumu. Dia tidak ingin terus berselisih dengan gadis itu. Oke, saya akan menyiapkan tempat bagi Anda untuk tinggal. Bagaimana jika Anda terjebak saat mencari tempat? Yue Ye berkata dengan kepahitan tersembunyi. Setelah kesadaran seperti itu, dia saat ini sangat terkejut. Berkaitan dengan Long Haoshen, dia selalu merasa sangat penasaran. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Long Haoshen berusia kurang dari 20 tahun, tetapi dia tidak berharap dia masih sangat muda seperti 15 tahun. Manusia dan iblis berbeda, iblis semuanya memiliki kemampuan kuat alami, meskipun akan sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi. Hanya beberapa klan kuat yang relatif pandai berkultivasi, tetapi selain mereka, bahkan dewa iblis akan merasa sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Tetapi manusia berbeda, manusia tidak memiliki jenis yang sama di kemampuan, tetapi kemampuan pertumbuhan pasca melahirkan mereka tidak terbatas. Meskipun itu dipengaruhi oleh bakat bawaan mereka, kreativitas dan pertumbuhan mereka, itu masih sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin umat manusia bertahan begitu lama melawan serangan terus-menerus dari pasukan iblis tanpa jatuh? Mencapai langkah kelima pada usia 15 tahun, Yue Ye belum pernah mendengar tentang prestasi seperti itu sampai hari ini. Selanjutnya, Long Haoshen sudah menjadi kapten pasukan pemburu iblisnya sendiri. Mengingat kecerdasan Yue Ye, dia tahu bahwa mengingat usia dan kemampuan Long Haoshen, bakat bawaannya harus mencapai puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Jika cukup waktu diberikan untuk memungkinkannya tumbuh, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi pihak iblis. Namun, ada satu bagian di mana dia tidak menipu Long Haoshen, mengenai kecenderungan pribadinya. Terlepas dari sisi manapun iblis atau manusia, dia tidak memiliki preferensi apapun. Baginya, keuntungan dan kekuatan adalah hal yang paling penting. Jadi, meskipun dia menemukan potensi menakutkan Long Haoshen, itu tidak membuatnya bingung. Dia hanya diam-diam memutuskan bahwa ini semua lebih merupakan alasan baginya untuk berteman baik dengan pria kecil ini. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, Kaisar Dewa Iblis telah datang." Dia ingin semua orang di bagian dalam pergi menemuinya. Apa? Yue Ye terkejut, dan ekspresinya sangat berubah. Long Haoshen bahkan lebih stres, dan tanpa sadar mengepalkan kedua tinjunya. Silakan turun dulu, aku harus berganti pakaian. Setelah terguncang sebentar, Yue Ye melambaikan tangannya, memerintahkan pelayan untuk pergi. Apa yang harus kita lakukan? Long Haoshen dengan tenang bertanya pada Yue Ye. Setelah kejutan ini, dia tidak menjadi gugup sama sekali karena dia merasa bahwa hubungannya dengan Hao Iwe sama sekali tidak terpengaruh, membuatnya bisa pergi kapan saja. Sebaliknya, dia ingin melihat reaksi apa yang akan ditunjukkan Putri Yue Ye ini dalam situasi seperti ini. Dari fakta ini, ketulusan kerjasama di antara mereka akan terlihat. Yue Ye dengan cepat menjawab, "Kaisar Dewa Iblis selalu datang menemui ayahku ketika itu terkait dengan beberapa hal penting. Dia sangat mementingkan keamanannya sendiri, dan dengan demikian,
akan memerintahkan semua orang untuk menyambutnya setiap kali dia datang di bagian dalam kastil, menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan naga hitam untuk mengintai melalui setiap aura hidup di area tertentu. Jika seseorang menyembunyikan dirinya, itu sangat mungkin seorang pembunuh. Sebelum Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis pergi, semua orang akan dibatasi pada area tertentu. Long Hao Shen dengan acuh tak acuh bertanya, artinya, saya harus muncul di depan Kaisar Dewa Iblis. Yue Ye memaksakan senyum pahit, aku khawatir itu tidak bisa dihindari. Saya tidak menyangka Yang Mulia akan datang pada saat seperti itu. Sekarang, tidak mungkin bagimu untuk keluar karena lingkungan. Kastil Bulan telah disegel, dan di sini, kami hanya memiliki pelayan, dan tidak ada laki-laki. Karena kamu harus keluar bersamaku, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bahkan mengingat kecerdasannya, dia jelas tampak dalam keadaan hingar-bingar. Dan itu tidak mengherankan, jika dia memberi tahu Kaisar Dewa Iblis bahwa dia memiliki hubungan dengan pasukan pemburu iblis manusia, bahkan ayahnya sendiri Dewa Iblis Bulan tidak akan dapat membelanya. Kaisar Dewa Iblis paling membenci pasukan pemburu iblis dari aliansi kuil. Tiba-tiba, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Long Hao Shen, mata Yue Ye tiba-tiba bersinar, aku punya solusi. Namun, saya harus menyebabkan Kapten Long merasa agak dirugikan. Long Hao Shen tampak bingung dan bertanya, apa yang muncul di benakmu? Yue Ye bergegas ke sisinya, mengucapkan beberapa kalimat dengan suara rendah, tetapi ekspresi Long Hao Shen segera menjadi tidak sedap dipandang, dengan tegas menolak, tidak, ini pasti keluar dari pertanyaan. Mata Yue Ye segera tampak merah, dan diambang memohon, dia menyatakan, jika kita tidak melakukan ini, jika ini ditemukan, aku kacau. Meskipun saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, saya masih di bawah 20 tahun. Apakah Anda benar-benar tega melihat saya dimakamkan di sisi Anda? Aku bahkan belum pernah punya pacar. Demi Tuhan, tolong lakukan, oke. Itu hanya akan memberi Anda sedikit keluhan. Kamu akan bebas dari itu setelah Kaisar Dewa Iblis pergi. Anda, melihat wajahnya, Long Hao Shen berpikir jauh di lubuk hati bahwa Putri Yue Ye ini tampaknya benar-benar menunjukkan ketulusan. Meskipun dia benar-benar datang dengan ide busuk, itu masih sesuatu yang sangat layak. Selanjutnya jika dia berteleportasi kembali pada saat seperti itu, dia akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 hari terburu-buru untuk bergegas kembali, dan pada saat ini, mungkin akan ada semacam perubahan yang tidak menguntungkan. Percepat, kita tidak bisa tinggal, hidupku ada di tanganmu sekarang. Jangan bilang kamu masih tidak percaya padaku. Yue Ye benar-benar cemas, matanya benar-benar merah, air mata hampir menetes dari mereka. Alis Long Hao Shen benar-benar berkerut, tetapi dia masih menatapnya dengan paksa. Gerbang istana Kastil Bulan terbuka, Dewa Iblis Bulan Agares memimpin sekelompok bangsawan dari klan Bulan, sementara semua orang di istana Kastil Bulan, termasuk para pelayan, berkumpul, sedangkan para pelayan dengan cepat berkonsentrasi di alun-alun di tengah. Agares Dewa Iblis Bulan tingginya sekitar 2 meter, mengenakan gaun ungu, rambutnya diikat menggunakan ikat kepala dan menutupi bahunya ke punggungnya. Penampilan wajahnya membuatnya tampak seperti pria yang keluar dari sebuah gambar. Di sepasang mata ungunya, cahaya keemasan gelap tertanam, dan di dahinya, jejak samar bulan yang bengkok terlihat. Dari segi penampilan, Agares adalah pria tercantik yang ada, bahkan lebih unggul dari Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dalam aspek ini. Padahal, tingkah laku mereka bisa dibandingkan. Berdiri di sana, dia secara alami menjadi pusat dari seluruh alun-alun, pancaran semua orang disembunyikan olehnya. Di antara iblis, Kaisar Dewa Iblis adalah yang disebut Kaisar, dan di bawahnya, hanya 2 raja yang bisa mengklaim gelar raja. Salah satunya adalah Dewa Iblis Bulan Agares, dan yang lainnya adalah iblis, yang sangat melebihi orang lain di seluruh ras iblis dalam hal prediksi, Dewa Iblis Bintang. Agares ditemani oleh seorang gadis yang tampak tenang berdiri di sisinya. Dengan sosok rampingnya yang bisa disebut sempurna, dia tidak memakai riasan apapun, memberikan perasaan kecantikan yang segar, murni.
Yang paling mencengangkan adalah dia memiliki sepasang mata hitam yang mirip dengan manusia. Tanpa ragu, dia adalah gadis tercantik di luar sana, dan satu-satunya yang bisa dikatakan serasi dengan Dewa Iblis Bulan Agares. Di punggung Agares berdiri selusin orang. Yang terdekat adalah 4 pria parubaya, semuanya adalah pria tampan seperti yang ada di antara 10.000, yang merupakan 4 yang disebut Kaisar Bulan Besar, ajudan paling terpercaya dari Dewa Iblis Bulan Agares, melayaninya sebagai lengan kiri dan kanannya. Di belakang mereka ada selusin pria parubaya dari klan Bulan, yang mengeluarkan aura padat dan kuat dari tubuh mereka. Di belakang mereka ada sekelompok gadis yang memiliki penampilan yang menakjubkan. Salah satu gadis ini adalah Putri Yueye. Dia memimpin sekelompok pelayan, di antaranya yang paling dekat dengannya menundukkan kepalanya. Rambut hitam panjangnya tumpah ke depan dan menutupi seluruh bahunya, menyebabkan penampilan wajahnya tidak terlihat dari jauh. Ekspresi Yueye saat ini cukup aneh, menolak untuk melihat ke sampingnya dengan susah payah, dan dengan lembut menggunakan tangannya untuk mainan dengan pakaiannya sendiri. Terlihat, dia hampir tidak berhasil membuat dirinya tetap tenang. Itu benar, dia tidak bisa tenang. Pada saat itu, perasaan percaya dirinya sedang hancur tak terbantahkan.